Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Yahya Harindra Putra bersama 3 rekan saya, Dwi Wahyu Muharram, Andri Setiawan, dan Andin Kansa akan menjelaskan bab 4 vektor-vektor di bidang dan di ruang. Definisi vektor. Vektor didefinisikan sebagai besaran yang memiliki arah. Kecepatan, gaya, dan pergeseran merupakan contoh-contoh dari vektor karena semuanya memiliki besar dan arah, walaupun untuk kecepatan arahnya hanya positif dan negatif. Vektor dikatakan berada di ruang n, r jika vektor tersebut mengandung n komponen. Jika vektor berada di ruang 2, R2, maka dikatakan vektor berada di bidang. Sedangkan jika vektor berada di R3, maka dikatakan vektor berada di ruang. Secara geometris, di bidang dan di ruang, vektor merupakan segmen garis berarah yang memiliki titik awal dan titik akhir. Vektor biasa dinotasikan dengan huruf kecil tebal atau huruf kecil dengan ruas garis. Nah, ini untuk membedakan besaran skalar dan besaran vektor, perbedaannya besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya jarak, panjang, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya kecepatan, perpindahan, gaya, dan lain-lain. Dicontohkan pada 2 gambar. Gambar pertama, yang sebelah kiri ini. Seseorang berjalan dari A menuju B sejauh 4 meter. Kemudian, seseorang itu berjalan lagi dari B menuju C sejauh 3 meter. Maka jarak yang ia tempuh adalah 7 meter. Lah, jarak ini merupakan sebuah besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja. Berbeda dengan besaran vektor. Pada gambar kedua sebelah kanan, seseorang berjalan dari titik A menuju C. Maka pergerakan dari A menuju C sejauh 5 meter ini memiliki nilai 5 meter dan juga arah. Maka seseorang itu berpindah atau melakukan perpindahan sejauh 5 meter. Oleh karena itu, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah seperti yang dicontohkan pada gambar kanan ini, yaitu pada perpindahan seseorang. Kemudian, contoh 4.1.1. Dari gambar di atas terlihat beberapa garis berarah vektor seperti AB, vektor AC, dan juga vektor AD. Dengan A disebut sebagai titik awal, sedangkan B, C, dan D disebut dengan titik akhir. Jadi A ini awal, D akhir. Kemudian vektor posisi didefinisikan sebagai vektor yang memiliki titik awal O. Untuk vektor bidang, titik O adalah 0,0. Jadi 0,0. Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yaitu operasi pada vektor. Yang pertama adalah penjumlahan 2 vektor. Penjumlahan 2 vektor dimisalkan vektor U dan V adalah vektor-vektor yang berada di ruang yang sama. Maka untuk vektor U ditambah vektor V didefinisikan sebagai vektor yang titik awalnya sama dengan titik awal U dan titik akhirnya sama dengan titik akhir V. Jadi U titik awal dan V titik akhir. Nah, contoh 4.2.1 ini. Perhatikan gambar pada contoh 4.1.1. Misalkan vektor U sama dengan AB, vektor AB, dan vektor V sama dengan vektor BC. Sebagai permisalan, pada gambar ini contoh 4.1.1, jika vektor W didefinisikan sebagai W sama dengan U ditambah V, maka W akan memiliki titik awal A dan titik akhir C. Jadi W merupakan segmen garis berarah AC. Jadi ini W, AC. Jika AB
vektor U ini AB dan V sama dengan BC. Kemudian W sama dengan vektor U ditambah vektor V. Jadi AB ditambah BC. Ini maka W akan memiliki titik awal A dan titik akhir C. Awal A, titik akhir C. Jadi W merupakan segmen garis berarah AC. Untuk lebih memudahkan, kita misalkan saja U bernilai 5 dan 3 dan vektor V bernilai 2 dan 1. Maka W tadi AC atau AC tadi sama dengan U ditambah V atau vektor U ditambah V. W sama dengan 5 dan 3 ditambah 2 dan 1 sama dengan 7 dan 4. Jadi pertambahan seperti matriks gini, sehingga kita temukan bahwa W atau sama dengan AC, vektor AC sama dengan 7 dan 4. Masuk selanjutnya yaitu operasi-operasi vektor yang merupakan perkalian vektor dengan skalar. Vektor 0 didefinisikan sebagai vektor yang memiliki panjang 0. Misalkan U vektor tak 0 dan K adalah skalar. K elemen R. Perkalian vektor U dengan skalar K dan KU didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya U kali panjangnya U dengan arah jika K lebih dari 0 searah dengan U, jika K kurang dari 0 berlawanan dengan U. Jadi kita masuk ke contoh saja biar tidak bingung. Misalkan vektor B sama dengan K dikali dengan vektor A, atau bilangan skalar K ini dikalikan dengan A. Misalkan A bernilai 2x plus 3y min 5z dikali bilangan skalar K sama dengan 2. Perkalian vektor dengan skalar secara aljabar akan menghasilkan vektor B dengan persamaan seperti di bawah. Jadi caranya skalar tadi 2 dikalikan dengan vektor A, langsung saja 2 dikali 4x, 2 dikali 2 sama dengan 4x, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6y, kemudian 2 kali min 5z sama dengan 10z, min 10z. Sehingga vektor B memiliki nilai 4x plus 6y min 10z. Selanjutnya, operasi vektor pada bagian C, perhitungan vektor. Diketahui A dan B vektor-vektor di ruang yang komponen-komponennya adalah A sama dengan A1, A2, A3 dan B, B1, B2, B3. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A ditambah A1 ditambah B1, ini A1 ditambah B1, maaf. Kemudian A2 ditambah B2 dan A3 ditambah B3, seperti cara yang tadi. Kemudian pada pengurangan juga seperti itu. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan A min B, A2 min B2, A3 min B3. Dan vektor skalar tadi sudah dijelaskan. Dan jika C sama dengan AB, kemudian titik koordinat A sama dengan A1, A2, A3 dan B, B1, B2, B3, maka dituliskan seperti ini tadi. Jika C sama dengan AB tadi, maka C B1 min A1, B2 min A2 dan juga B3 min A3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Muharram. Saya dari Prodi Teknik Informatika Upring C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kali titik panjang vektor dan jarak antara dua vektor. Hasil kali titik dua vektor jika diketahui komponennya. Diketahui ada vektor A yang bernilai dengan A1, A2, dan A3, dan vektor B bernilai B1, B2, dan B3.
Hasil kali titik antara vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai vektor A kali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 B2 dikali B2 dan ditambah A3 kali B3. Hasil kali titik dua vektor jika diketahui panjang vektor dan sudut antara dua vektor. Diketahui vektor A dan vektor B, dua buah vektor yang memiliki panjang berturut-turut, panjang vektor A dan panjang vektor B. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah theta. Sudut theta ini terbentuk dengan cara menggambarkan kedua vektor pada titik awal yang sama. Hasil kali titik antara vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai vektor A kali vektor B sama dengan panjang A, panjang B, atau panjang vektor A, panjang vektor B, cos theta. Jadi hasil kali titik dua buah vektor berupa skalar. Dengan mengetahui besarnya theta, akan diketahui apakah hasil kali titik akan bernilai positif atau negatif. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika vektor A kali vektor B lebih besar dari 0, maka theta bersifat lancip atau theta bernilai 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari 90 derajat. Sedangkan kalau jika vektor A dikalikan vektor B sama dengan 0, maka theta sama dengan 90 derajat atau vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Sedangkan jika vektor A dikalikan dengan vektor B kurang dari 0, maka theta tumpul atau theta bernilai 90 derajat kurang dari theta kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ada sebuah contoh nih. Diketahui vektor A bernilai 1,-3 dan vektor B sama dengan 3K-1. Tentukan nilai K agar vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Agar vektor A dan vektor B saling tegak lurus, maka haruslah vektor A kali vektor B sama dengan 0. Nah, di sini vektor A kali vektor B sama dengan 3K plus 3 sama dengan 0. K sama dengan -1. Nah, di sini Di sini beberapa sifat yang berlaku dalam hasil kali titik yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. A dikali vektor B dikali A. Jadi untuk sifat yang kedua yaitu vektor A dikali dalam kurung vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C sama dengan juga untuk sifat yang berlaku ketiga yaitu M dikali vektor A dikali vektor B sama dengan juga vektor dalam kurung M dikali vektor A dikali vektor B, itu sama dengan juga vektor A dikali M dikali vektor B sama dengan dalam kurung vektor A dikali vektor B dikali M. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan membahas tentang proyeksi ortogonal. Mula-mula, proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 2. Cara ini mempermudah kita untuk melihat objek yang terletak di ruang dimensi 3. Pada proyeksi vektor, objek yang diproyeksikan berupa vektor, baik itu panjangnya atau vektor itu sendiri. Proyeksi dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah proyeksi ortogonal, aksonometri, proyeksi miring, dan perspektif. Pada pembahasan kali ini, kami hanya berfokus pada proyeksi ortogonal dan tidak membahas tentang jenis-jenis proyeksinya, dikarenakan ini hanya sebagai pengetahuan aja. Lanjut, untuk proyeksi ortogonal itu sendiri adalah cara pandang mata terhadap sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Agar mempermudah kita memahami, pada slide ini diketahui vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor
pada ruang yang sama. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini, vektor A disusun dari dua buah vektor yang saling tegak lurus, yaitu vektor W1 dan vektor W2. Jadi dapat dituliskan vektor A sama dengan vektor W1 ditambah vektor W2. Dari proses pembentukan vektor W1 juga disebut sebagai vektor proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B. Sedangkan untuk vektor W2 dapat dikatakan sebagai komponen A yang tegak lurus terhadap vektor B. Dikarenakan vektor W1 merupakan hasil proyeksi vektor B, maka dapat ditulis yaitu vektor W1 sama dengan K dikali vektor B. Untuk nilai K itu sendiri akan sangat berpengaruh untuk menentukan arah dan panjang dari W1, vektor W1. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah tumpul atau siku-siku, maka tentunya nilai K adalah akan negatif. Ini juga berarti arah W1 tidak lagi ke arah kanan, maka arah W1 akan berarah sebaliknya. Selanjutnya, untuk menghitung W1, vektor W1, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai K-nya dengan menggunakan aturan hasil kali titik. Maka diperoleh untuk rumusnya yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan vektor W1 ditambah vektor W2 dikali vektor B akan menjadi vektor W1 dikali vektor B. Dikarenakan vektor W2 dan vektor B tidak saling tegak lurus, maka vektor W2 dikali B sama dengan 0. Berikut untuk panjang vektor W1 dikali panjang vektor B dikali konstan akan menjadi panjang K dikali vektor B, panjang dikali vektor B dikali vektor B2 dan dikali juga cos 0. Kenapa cos 0? Karena sudut yang dibentuk adalah 0 atau 180 derajat. Maka ditemukan yaitu K sama dengan K dikali panjang vektor B dipangkatkan 2. Jadi untuk rumus K itu sendiri yaitu vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang dari B pangkatkan 2. Jadi untuk rumus vektor W1 ditemukan yaitu vektor A dikali vektor B dibagi vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Dan untuk rumus menghitung vektor W2 yaitu vektor A dikurangi vektor W1. Untuk mencari panjang dari vektor W1 ditemukan rumusnya yaitu vektor A dikali vektor B dibagi panjang dari vektor B. Agar kita lebih memahami tentang penggunaan rumus, kita dapat mengerjakan latihan soal berikut, yaitu pertama diketahui vektor A sama dengan 4, 1, 3 dan vektor B 4, 2, min 2. Yang pertama, kita menentukan vektor proyeksi tegak lurus dari vektor A terhadap vektor B. Misalkan kita berasumsi bahwa vektor W1 adalah vektor proyeksi tegak lurus dari vektor A terhadap vektor B, maka vektor W1 dapat menggunakan rumus K dikali B, vektor B, atau untuk rumus K-nya yaitu vektor A dikali vektor B dibagi vektor B2. Harusnya dikali B, tapi untuk sementara kita mencari dulu untuk nilai K-nya. Untuk nilai K ini didapat vektor A dikali vektor B yaitu 12. 12 didapat dari 4 dikali 4. 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 3 dikali min 2. Untuk panjang dari vektor B2 didapat yaitu
pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Maka ditemukan hasilnya yaitu 12 dibagi 24. Dan diperkecil lagi menjadi 1/2. Maka ditemukan untuk vektor W1 yaitu setengah atau 1/2. Jadi sekarang kita mengalihkan dengan vektor B1, vektor B. Jadi setengah dikali 4 sama dengan 2, setengah dikali 2 sama dengan 1, setengah dikali min 2 sama dengan min 1. Jadi ditemukan untuk nilai dari vektor W1 yaitu 2, 1, min 1. Selanjutnya, kita menghitung panjang dari vektor proyeksi tersebut. Untuk panjang vektor W1, kita dapat menggunakan rumus A dikali vektor B, vektor A dikali vektor B dibagi panjang dari vektor B. Maka ditemukan untuk vektor A dikali vektor B, hasilnya 12 dibagi panjang dari vektor B yaitu akar dari 24. Maka diperkecil menjadi 3 dibagi per akar 6. Berikutnya, untuk kita mencari komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengasumsikan vektor W2 merupakan komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Maka, vektor W2 sama dengan vektor A dikurangi vektor W1. Untuk vektor W1 sudah kita kerjakan atau kita temukan yaitu 2, 1, min 1. Maka hasil yang ditemukan antara vektor A dikurangi vektor W1 sama dengan 2, 0, 2. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada teman saya untuk memberi materi tentang membahas tentang perkalian silang vektor. Baiklah, selanjutnya saya Andin Hansefat Pramarta akan menjelaskan mengenai perkalian silang vektor. Sebelumnya kita akan mengetahui definisi dari vektor satuan. Vektor satuan didefinisikan sebagai vektor yang memiliki panjang satu satuan. Pada bidang, vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan Y dinyatakan sebagai I vektor sama dengan 1,0 dan J vektor 0,1. Sedangkan pada ruang, vektor satuan yang searah sumbu X, Y, Z adalah I vektor sama dengan 1,0,0, J vektor sama dengan 0,1,0, dan K vektor sama dengan 0,0,1. Nah, penulisan komponen dari vektor juga dapat menggunakan vektor satuan, seperti yang ada di sini. Lalu pada slide selanjutnya kita akan masuk ke dalam perkalian silang antara dua vektor di R pangkat 3 atau pada ruang. Diketahui U vektor sama dengan U1, U2, U3 dan V vektor sama dengan V1, V2, V3. Nah, di mana U1, U2 dan U3 dan begitu pula pada V akan dimasukkan pada rumus yang ada di sini. Nah, ini adalah rumus dari U vektor dikalikan V vektor, sama dengan yang di atas tetap IJK atau tetap huruf ini tidak berubah. Nah, yang di bawah ini akan dirubah sesuai yang akan ada pada soal yang ini. Nah, lalu untuk bagian selanjutnya yang dihilangkan dari matriks yang pertama ini adalah baris dan kolom yang sebaris dan sekolom dengan I.
dimana kita kan I-nya ini kita pakai. Nah, yang sebaris dan sekolom ini dihilangkan. Jadi kita akan mendapatkan U2, U3, V2, dan V3. Nah, lalu dikurangi. Nah, yang sebaris dan sekolom J ini juga dihilangkan dan mendapatkan U1, U3, V1, V3. Lalu ditambah yang dimana yang sebaris dan sekolom K akan dihilangkan dan mendapatkan U1, U2, V1, dan V2. Selanjutnya,